Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 1. Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai variansi. Nah, di sini yang kita bahas terlebih dahulu adalah sifat-sifat variansi, ya. Nah, di sini adalah sifat-sifat variansi, ya. Pertama, jika K adalah suatu konstanta, maka variansi dari K itu sama dengan 0, ya. Nah, jika K adalah suatu konstanta dan U adalah suatu fungsi dari variabel acak, maka variansi dari KU sama dengan K kuadrat variansi U. Yang ketiga, jika K1 dan K2 adalah konstanta-konstanta dan U adalah suatu fungsi dari variabel acak, maka variansi K1U ditambah K2 itu sama dengan K1 kuadrat variansi U. Sekarang berikutnya kita bahas definisi dari deviasi standar. Akar kuadrat dari variansi, yaitu sigma, itu disebut sebagai deviasi standar dari X, atau deviasi standar dari distribusi, atau deviasi standar dari populasi. Nah, deviasi standar sigma ini yaitu diinterpretasikan sebagai suatu ukuran penyebaran dari nilai-nilai dari variabel acak terhadap nilai min mu. Jadi artinya kalau sigmanya ini semakin kecil, maka nilai-nilai dari variabel acak tersebut itu makin mendekati nilai mu. Biasanya yang diinginkan dalam suatu data itu deviasi standar yang kecil, ya, supaya data-data tersebut itu bisa dibaca dengan mudah, ya, karena nilai-nilainya itu dekat dengan min, ya. Nah, jika suatu variabel acak mempunyai ruang nilai yang hanya terdiri atas satu titik X dengan fx lebih besar 0, maka sigma sama dengan 0. Jadi kalau data kita itu isinya hanya satu nilai, itu artinya sigmanya sama dengan 0, ya. Nah, di sini adalah contoh variabel acak, ya, di mana sigma dari variabel acak ini adalah sama dengan 0, atau deviasi standar dari variabel acak ini sama dengan 0. Nah, ini contohnya, ya, jika suatu variabel acak X itu mempunyai PDF fx sama dengan 1 untuk X sama dengan C sama dengan 0 untuk X yang lainnya, ya, maka di sini sigmanya adalah 0. Ini bisa kita cari, ya, ini variansi X-nya sama dengan 0, artinya sigmanya itu juga sama dengan 0. Nah, di sini variabel acak yang mempunyai sigma sama dengan 0 atau variabel acak yang mempunyai variansi sama dengan 0 itu dikatakan variabel acak ini berdistribusi degenerate pada X sama dengan C. Ya, berdistribusi degenerate pada X sama dengan C. Nah, distribusi degenerate pada X sama dengan C ini akan kita bahas lebih lanjut pada mata kuliah Statistik Matematika 2. Ini contoh, ini contoh bagaimana cara kita mencari variansi, ya. Nah, ini misalkan suatu variabel acak X itu mempunyai PDF fx sama dengan X tambah 1/2 untuk X sama antara min 1 sampai 1 sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Hitung dulu minnya, ya. Mu sama dengan ekspektasi dari X min hingga sampai hingga X fx dx. Atau integral min 1 sampai dengan 1 X dikali X tambah 1/2 dx itu hasil integralnya adalah sama dengan 1/3. Nah, setelah itu kita hitung ekspektasi X kuadrat. Ya, integral min hingga sampai hingga X kuadrat fx dx sama dengan integral min 1 sampai 1 X kuadrat dikali X tambah 1 dibagi 2 dx. Hasil integralnya juga sama dengan 1/3. Nah, sehingga variansi dari X adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat sama dengan 1/3 dikurangi 1/3 kuadrat sama dengan 2/9. Nah, ini adalah cara mencari variansi. Nah, ini akar dari variansi ini atau sigma itu adalah akar 2/9, yaitu adalah deviasi standarnya, ya, deviasi standarnya. Jadi di sini, ya, di sini sigma, ya, sigmanya itu adalah, ya, akar dari sigma kuadrat itu adalah sama dengan akar 2/9. Ya, itu adalah deviasi standar dari variabel acak X di sini, ya. Oke.
Oke, saya teruskan lagi ke contoh yang berikutnya ya. Misalkan suatu variabel acak X itu mempunyai fungsi distribusi Fx sama dengan 0 untuk X lebih kecil 0, sama dengan X tambah 1/4 untuk X lebih besar sama dengan 0 sampai dengan 1, sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 1. Nah, hitunglah min dan variansi dari X ini. Nah, untuk mencari min dan variansi dari X ini, yang pertama kita lakukan adalah kita gambar dulu fungsi distribusinya. Ya, kita gambar dulu fungsi distribusinya. Nah, setelah itu kita tentukan PDF-nya. Ya, kita tentukan PDF-nya. Kenapa kita harus menggambar fungsi distribusinya? Ya, siapa tahu fungsi distribusi yang ada di sini itu milik dari variabel acak campuran. Ya, campuran diskrit dan kontinu. Nah, ternyata benar setelah kita gambar, kita lihat di sini ada titik-titik yang diskontinu, yaitu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 1. Nah, ini artinya untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ini adalah ruang nilai untuk variabel acak diskrit. Ya. Nah, sedangkan untuk yang lebih kecil 0, untuk antara 0 dan 1, untuk lebih besar pada 1, ini untuk variabel acak yang kontinu. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu PDF dari X ya. Nah, sekarang kita cari dulu yang diskritnya. Ya, yang diskritnya berarti probabilitas X sama dengan 0 berapa, probabilitas X sama dengan 1 berapa. Nah, ini kita gunakan apa namanya sifat-sifat fungsi distribusi yang sudah kita pelajari di video yang sebelumnya. Ya, jadi di sini untuk X sama dengan 0, berarti F0 sama dengan probabilitas X sama dengan 0, sama dengan F0 dikurangi F0 min. Ini limit kirinya ya, itu sama dengan 1/4 dikurang 0. Jadi ini 1/4, F0-nya 1/4, yang limit kirinya berarti 0. Ya, berarti di sini 1/4 dikurangi 0 sama dengan 1/4. Nah, untuk X sama dengan 1, ya, F1 sama dengan probabilitas X sama dengan 1, sama dengan F1 dikurangi F1 min. Nah, F1 di sini itu adalah sama dengan 1, F1 min, berarti yang sini kita ambil. Ya, 1 ditambah 1 dibagi 4, berarti 2/4 sama dengan setengah. Berarti di sini 1 min setengah sama dengan setengah. Ya. Nah, untuk X antara 0 sampai 1, ya, untuk X antara 0 sampai 1 di continue nih. Continue. Berarti nanti PDF-nya adalah turunan dari fungsi distribusinya. Jadi di sini fungsi distribusinya kan X tambah 1/4. Berarti turunannya adalah sama dengan 1/4 untuk X antara 0 sampai dengan 1. Ya, jadi di sini Fx-nya sama dengan F aksen X sama dengan 1/4. Nah, dengan demikian PDF dari X adalah Fx sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 0, sama dengan 1/4 untuk X antara 0 sampai dengan 1, sama dengan setengah untuk X sama dengan 1, dan sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, dengan demikian kita bisa mencari min dari X. Ya, min dari X itu campuran berarti ya. Nah, di sini berarti mu sama dengan ekspektasi X berarti 0 kali 1/4 ditambah integral 0 sampai 1, ini kasus kontinunya ya, X kali 1/4 dx, ditambah ini ya 1 dikali setengah. Jadi sama dengan 0 tambah 1/8 tambah setengah sama dengan 5/8. Dengan cara yang sama kita bisa mencari ekspektasi X kuadrat. Ya, ekspektasi X kuadrat adalah 0 kuadrat dikali 1/4 ditambah integral 0 sampai 1 X kuadrat kali PDF-nya ya 1/4 dx ditambah 1 kuadrat dikali setengah. Itu berarti sama dengan 0 tambah 1/12 tambah setengah sama dengan 7/12. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung variansi dari X adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat sama dengan 7/12 dikurangi 5/8 pangkat 2 sama dengan 27/192. Nah, deviasi standarnya ya, deviasi standarnya adalah sama dengan ya sigma ya sama dengan akar sigma kuadrat itu sama dengan akar 27 ya dibagi 192 ya. Ini adalah deviasi standarnya. Nah, video ini dibuat atas bantuan Dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.